Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Natal bersama-sama, walaupun secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Natal yang indah ini, yang sukacita di mana anak manusia telah lahir bagi kita. Karena dialah kita beroleh keselamatan kekal itu. Firman Tuhan mengatakan, Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersyukur. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk. 2000 tahun yang lalu, seorang malaikat datang mengabarkan kabar sukacita bahwa seorang anak akan lahir bagi kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita bersukacita dan kita rayakan kedatangannya di Natal yang indah ini. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian, lagu Natal yang pertama. Bersama-sama kita tundukkan kepala. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami dapat bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Juga layakkanlah kami ya Tuhan untuk masuk di dalam ibadah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas 2 ayat 10-11. Beginilah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Berita sukacita. Bacaan bertanggapan diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 35. Saya akan membacakan yang ayat ganjil dan Singer akan membacakan yang ayat genap. Beginilah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan memenuhi engkau. Sebab itu anak yang aku lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Suatu kabar sukacita dari sorga, bahwa seorang anak Allah akan lahir untuk kita, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14 mengatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan
seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian Kabar Gembira. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Betlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Gembala bawa domba, puji serta menyembah. Tiga orang majus datang memberi hadiah di dalam palungan. Yesus kecil berbaring, anak Allah yang tunggal, lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Di hari Natal ini ya Tuhan, kami rindu memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang maha tinggi, namun Engkau mau turun ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, dan hidup untuk menebus dosa-dosa setiap kami. Bahkan Engkau menyerahkan nyawa di atas kayu salib untuk menggantikan setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau datang ke dalam dunia. Sebentar Tuhan, kami ingin merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami, sehingga pada hari ini kami dapat memiliki sebuah makna tentang Natal. Kami dapat menghidupi juga makna itu. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama dapat merayakan Natal. Walaupun perayaan Natal kita dilakukan hanya secara online, namun kita bersyukur Tuhan memberikan kita kemudahan sehingga di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini kita bersama-sama bisa merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, Natal seringkali dirayakan di dalam sebuah perayaan yang begitu meriah. Ada begitu banyak orang Bapak Ibu Saudara merayakan Natal di tahun-tahun yang lalu dengan sebuah keadaan yang begitu indah sekali. Dekorasi yang begitu indah, bertebaran di mana-mana.
Alunan musik yang begitu indah juga ada di mana-mana. Bahkan di tempat-tempat umum, musik-musik Natal diputar, Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga ada paduan-paduan suara yang biasanya bernyanyi, menyumbangkan sebuah lagu atau pujian di dalam Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun Natal di tahun ini, Bapak Ibu Saudara, merupakan sebuah Natal yang berbeda. Biasanya gereja kita biasanya sudah merayakan Natal di tahun ini dengan sebuah keadaan yang begitu meriah biasanya ya. Di tahun-tahun sebelumnya biasanya Natal dirayakan dengan sebuah keadaan yang begitu meriah. Saya mendengar biasanya sebelum Natal sudah ada yang mendekorasi gereja kita, sudah banyak daripada jemaat kita yang berlatih, sudah banyak dari jemaat kita yang mempersiapkan banyak hal sebelum Natal. Namun Bapak Ibu Saudara, di tahun ini kita tidak dapat lagi berkumpul bersama-sama, kita tidak dapat datang ke gereja. Bahkan biasanya Natal di GKI Muara Baru dirayakan dengan sajian makanan mungkin yang dimasak oleh Bapak Ibu Saudara. Namun di tahun ini kita tidak dapat melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sekarang sedang melakukan pembatasan sosial karena corona pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, Natal di tahun ini dirayakan dengan sebuah hal yang sangat sederhana. Kita merekam video, lalu Bapak Ibu Saudara melihat rekaman ini dari rumah begitu ya, melihatnya bersama-sama mungkin dengan keluarga, hanya menonton dari televisi. Sebuah Natal yang sederhana. Karena Natal tahun ini Bapak Ibu Saudara diadakan atau dirayakan di sebuah masa yang sangat sulit. Masa yang sangat sulit. Bapak Ibu Saudara, Natal sebetulnya 2000 tahun yang lalu pada saat Tuhan Yesus hadir, itu tidak dirayakan dengan sebuah kemagahan, Bapak Ibu Saudara. Namun juga dirayakan di dalam kesulitan-kesulitan. Natal, Bapak Ibu Saudara, dilakukan pada saat itu di dalam kesulitan. Apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami pada saat Natal 2000 tahun yang lalu? Yang pertama adalah yang namanya kesulitan situasi. Di dalam Lukas 2 ayat yang pertama dikatakan begini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu yang berkuasa adalah Kaisar Agustus. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu Israel sedang dijajah oleh Romawi. Sehingga yang berkuasa adalah Kaisar Agustus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu keadaan bagaimana orang-orang yang sedang dijajah. Bukan sebuah hal yang mudah. Itu adalah sebuah hal yang sulit. Kita ingat bagaimana Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dan kita, bangsa Indonesia mengalami masa-masa yang sulit, begitu ya. Barang kita atau sumber daya alam kita selalu diambil. Lalu kita tidak bisa melakukan banyak hal, kita punya keterbatasan di dalam ekonomi. Ditambah lagi mungkin kita orang-orang Indonesia pada saat itu disuruh kerja paksa atau tidak ada bedanya dengan perlakuan sebagai seorang budak. Bahkan kita tidak memiliki hak dan keadilan. Seandainya ada orang Indonesia yang dibunuh pada saat itu, mungkin kita tidak punya kuasa untuk menuntut hak kita atau keadilan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan inilah juga yang dialami oleh orang Israel di dalam situasi penjajahan pada saat itu. Situasi yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Situasi yang mungkin mereka juga diperbudak dan mereka mengalami sesuatu yang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat keadaan kita saat ini, mungkin kita tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang menjajah kita saat ini? Saat ini seringkali kita dijajah oleh yang namanya hawa nafsu dan dosa. Hawa nafsu, keinginan dan dosa, Bapak Ibu Saudara. Terkadang hawa nafsu dan keinginan mendorong setiap kita untuk melakukan keinginan kita secara pribadi dengan sangat kuat. Sehingga yang kita pikirkan adalah bagaimana cara supaya kita memiliki atau mendapatkan yang kita inginkan. Sehingga kita menghalalkan berbagai macam cara untuk memenuhi hawa nafsu kita. Selain itu Bapak Ibu Saudara, dosa juga seringkali memperbudak kehidupan setiap kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa satu perbuatan ini adalah salah.
Namun, seringkali kita tidak dapat melepaskan diri daripada yang namanya dosa. Bertahun-tahun mungkin kita mencoba, tapi kita selalu saja gagal. Selalu saja gagal. Dosa bagaikan sebuah lumpur hidup yang selalu menyedot kita ketika kita bergerak untuk keluar daripada dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang pernah memakai narkoba. Pada saat itu dia dijebak oleh temannya, sehingga dia pada akhirnya menjadi pecandu narkoba. Di satu titik, Bapak Saudara, orang ini sadar bahwa memakai narkoba adalah sesuatu yang salah. Uangnya juga sudah habis, begitu ya. Dia memutuskan untuk berhenti memakai narkoba ini. Lalu apa yang terjadi, Bapak Saudara? Orang ini ketika ingin berhenti, dia tidak bisa berhenti. Narkoba seperti mengurung dia dan memperbudak dia. Sehingga yang dia lakukan harus mengkonsumsi narkoba itu terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, demikianlah dengan yang namanya lumpur dosa. Ketika kita ingin berusaha keluar dari lumpur dosa itu, kita bergerak semampu kita. Namun semakin kita bergerak, lumpur dosa itu semakin mengisap kita. Sehingga kita semakin dalam dan semakin dalam jatuh di dalam dosa. Semakin dalam kita ditenggelamkan oleh dosa. Bagaimana caranya supaya kita dapat keluar dari perbudakan dosa ini, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar di dalam situasi macam ini? Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi dijajah oleh yang namanya dosa ini, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia itu bertujuan untuk menyelamatkan kita, umatnya, daripada dosa. Sehingga jawaban untuk keluar daripada lumpur dosa sebetulnya ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya dapat dibebaskan dari yang nama cengkraman dosa. Dulu, Bapak Saudara, dulu, sebelum kita kenal Kristus, kita tidak melakukan dosa. Saya ulangi ya, sebelum kenal Kristus, kita tidak melakukan dosa. Kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi ketika kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang kita punya satu kemampuan. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Karena kita sudah dilepaskan daripada gembok dosa itu yang mengikat kita. Daripada rantai dosa itu yang mencengkram kita. Kita sudah dibebaskan. Sehingga sekarang kita yang sudah kenal Kristus Yesus, kita punya kemampuan oleh pertolongan Roh Kudus untuk bebas daripada dosa. Bapak Saudara, saya berharap setiap kita yang sudah mengenal Kristus, kita lepas daripada situasi yang sulit, yaitu situasi cengkraman dosa ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa menang atas kuasa dosa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang tadi adalah tentang kesulitan situasi ya. Di Natal pada saat Tuhan Yesus dilahirkan 2000 tahun yang lalu, situasinya sulit. Yang kedua, kesulitan yang namanya kesulitan posisi, Bapak Ibu Saudara, kesulitan posisi. Pada waktu itu, malaikat Tuhan datang kepada Maria menyampaikan sebuah kabar baik bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang yang akan menyelamatkan dunia ini. Bapak Saudara, Maria adalah seorang perempuan muda, begitu ya, seorang perempuan muda. Mungkin seorang perempuan muda biasanya punya cita-cita. Dia punya satu visi ke depan apa yang ingin dia lakukan. Dia juga mungkin mendambakan satu kehidupan yang indah bersama dengan tunangannya Yusuf ke depannya. Namun ketika itu Bapak Saudara di usia yang cukup muda, Maria hamil, Bapak Saudara, Maria hamil. Bayangkan Bapak Saudara, seorang perempuan muda hamil tanpa dihamili oleh kekasihnya, apa yang akan terjadi? Namun Bapak Saudara, ketika hal ini terjadi kepada Maria, posisi yang tidak mudah ini terjadi di dalam diri Maria. Dia harus mengandung seorang anak laki-laki, yaitu juru selamat dunia.
Maria berkata seperti ini di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar bahwa dari malaikat bahwa Maria akan mengandung, Bapak Ibu Saudara, Maria tidak menolak apa yang diperintahkan oleh malaikat, apa yang diminta oleh malaikat ini. Tetapi Maria malah berkata, "Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Bapak Saudara, pernahkah kita membayangkan bila kita ada di dalam situasi yang sulit dan kita diminta untuk melakukan sebuah pelayanan? Adakah kita siap dan berkata kepada Tuhan, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu"? Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang ibu, Bapak Ibu Saudara. Dia di dalam satu perjalanan ini sebelum pandemi corona begitu ya. Ibu ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam satu perjalanan menuju sebuah tempat. Ketika dia naik ke dalam kereta, dia melihat seorang gadis muda duduk, lalu dengan muka yang begitu berat hati. Lalu dia duduk di sampingnya. Tidak lama kemudian ketika kereta berjalan, Bapak Ibu Saudara, ibu ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan tentang Injil kepada wanita muda ini. Mula-mula ibu ini menolak, Bapak Ibu Saudara, untuk memberitakan tentang Injil kepada wanita muda ini. Tetapi Roh Kudus menggelisahkan hati ibu ini, sehingga ibu ini tidak dapat menolak dorongan daripada Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik kepada wanita yang ada di dekatnya ini. Lalu Bapak Ibu Saudara, ibu ini pada akhirnya dengan satu kondisi yang gentar, dia akhirnya memulai pembicaraan kepada wanita ini. Dia memulai dengan pertanyaan, mau kemana, dari mana asalnya, pertanyaan-pertanyaan awal, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian ibu ini bertanya kembali tentang apa yang dialami oleh wanita muda ini. "Sebenarnya kamu ini sedang kenapa? Dari tadi saya lihat muka kamu cemberut terus." Lalu wanita muda ini, Bapak Saudara, perempuan muda ini menceritakan pergumulannya. Dia berkata, "Saya mengalami satu situasi atau satu pergumulan yang sangat berat. Hidup yang saya jalani pada saat ini terasa sangat berat." Dikatakan Bapak Saudara bahwa ayahnya sakit dan adik-adiknya saat ini sedang butuh biaya sekolah. Lalu Bapak Saudara, dia menjadi tulang punggung keluarganya saat ini. Dia bekerja mati-matian. Bahkan dia rela bekerja mengambil pekerjaan tambahan, yaitu menjadi tukang cuci piring di satu rumah makan. Bapak Saudara, lalu ibu ini menceritakan tentang ada satu pribadi yang kepadanya kita dapat menyerahkan segala beban dan keluh kesah kita kepadanya. Yang kepadanya kita dapat menyerahkan beban yang berat di dalam kehidupan kita kepadanya. Dan kita akan mendapatkan kelegaan dan kekuatan yang baru. Sehingga bisa melewati masa-masa yang sulit. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian wanita muda ini, singkat cerita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, wanita muda ini mendapat kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupannya di dalam pertolongan dan anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti ibu ini, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita gentar ketika kita diminta untuk melakukan satu tugas daripada Tuhan, satu pelayanan daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Apapun posisinya Bapak Saudara, mari kita belajar untuk selalu taat kepada perintah Tuhan. Tidak menolak perintah Tuhan. Di tengah kesulitan, Tuhan memampukan kita. Bapak Saudara, inilah harapan kita. Karena ada Allah yang selalu memampukan kita di dalam setiap kondisi yang sulit untuk kita dapat melayani Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara, kesulitan yang dialami pada saat Natal waktu itu adalah kesulitan lokasi.
Lukas 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dikatakan begini. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu sudah tiba saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Namun tidak ada tempat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tempat untuk menginap. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang sebuah tempat, begitu ya. Sebetulnya Allah selalu menyediakan tempat bagi manusia. Saat Allah menciptakan manusia, pertama-tama Tuhan menciptakan apa dulu, Bapak Saudara? Tuhan pertama-tama menciptakan Taman Eden, menciptakan sebuah tempat untuk manusia ada di sana. Lalu ketika Tuhan menjanjikan sebuah tempat kepada manusia, Bapak Saudara, ketika Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel, Tuhan menjanjikan sebuah tempat, yaitu tempat yang berlimpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang katanya di tempat penginapan manapun tidak ada tempat untuk juru selamat ini lahir, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada tempat untuk juru selamat lahir di penginapan manapun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Yusuf sudah mengusahakan untuk mencari tempat ke sana kemari. Mungkin dia pergi dari satu penginapan menuju penginapan yang lain, menanyakan masih ada kamar kosong atau tidak. Dia menanyakan ke penginapan yang lain masih ada kamar kosong atau tidak. Mungkin dia berlari ke sana sini mencari tempat penginapan. Namun tidak ditemukan tempat penginapan itu, Bapak Saudara. Karena pada saat itu semua orang yang ada di dalam pinggiran kota Bethlehem itu harus datang ke kota Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Karena waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan untuk seluruh orang berkumpul di dalam kota terdekat dan melakukan sensus penduduk. Sehingga orang-orang yang menginap, orang-orang yang ada di pinggiran kota ini menginap di kota, di Bethlehem, sehingga tidak ada tempat bagi Maria dan Yusuf untuk bermalam di sana. Bapak Saudara, seringkali kita bertanya di dalam Alkitab, banyak orang mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, begitu ya, di sebuah kandang. Namun nyatanya di dalam Alkitab kita tidak menemukan kata-kata bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dikatakan kan bahwa Yesus lahir di dalam palungan. Sebetulnya kata palungan itu, Bapak Saudara, di dalam bahasa aslinya dipakai kata patne. Nah, kata patne ini atau palungan sebetulnya adalah sebuah tempat untuk ternak ini makan. Tetapi kata patne atau palungan ini juga dapat diterjemahkan sebagai kata kandang. Itu terlihat di dalam Lukas 13 ayat yang ke-15. Kata yang sama diterjemahkan dengan sebuah terjemahan kandang. Sehingga kelahiran Tuhan Yesus pada saat itu erat kaitannya dengan yang namanya kandang, Bapak Saudara. Kandang, satu tempat yang tidak dibayangkan untuk lahirnya seorang juru selamat dunia, Bapak Saudara. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus di kandang, di sebuah tempat yang sederhana di dalam dunia ini, merupakan sebuah awal untuk menyediakan bagi kita satu tempat yang indah di surga nanti, Bapak Ibu Saudara. Satu tempat yang tidak perlu lagi ada air mata. Satu tempat yang tidak ada lagi penderitaan. Satu tempat yang tidak ada lagi sakit penyakit, apalagi virus corona, Bapak Ibu Saudara. Satu tempat yang tidak ada lagi berbagai derita, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah pengharapan kita di tengah-tengah kesulitan, bahwa Allah menyediakan bagi setiap kita sebuah tempat yang begitu indah di surga sana. Yang keempat, ini poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, kesulitan yang dialami pada saat momen Natal 2000 tahun yang lalu juga adalah kesulitan ekonomi, Bapak Ibu Saudara. Kesulitan ekonomi. Kita mendengar Bapak Saudara bagaimana gembala-gembala hidup di dalam ekonomi yang pas-pasan, atau bahkan cenderung mereka disebut sebagai orang yang miskin atau kesulitan ekonomi.
Nah, gembala-gembala ini walaupun mengalami kesulitan ekonomi, tetapi mereka dipelihara oleh Tuhan dan dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan di dalam keterbatasan ekonominya, mereka mencari Tuhan. Lalu setelah menemukan Tuhan Yesus yang terbaring di dalam palungan, gembala-gembala ini memberitakan tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi ini, tentu banyak orang yang sangat-sangat bergumul tentang perekonomiannya. Saya mendengar Bapak Ibu Saudara banyak orang yang diberhentikan dari tempat kerjanya. Lalu banyak orang yang kalau tidak diberhentikan dari tempat kerjanya dipotong gajinya. Tidak menerima tunjangan full dari perusahaan. Banyak orang mengalami kesulitan ekonomi pada saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat Tuhan memelihara orang-orang itu. Saya melihat ada sebuah harapan di dalam Tuhan, Bapak Saudara. Ketika mungkin dia dikeluarkan dari pekerjaan lamanya, lalu saya melihat orang-orang ini sekarang mulai membuka sebuah usaha, Bapak Saudara. Berdagang kecil-kecilan, berdagang makanan, atau ada yang membuka warung, atau ada yang membuka jajanan-jajanan begitu ya. Saya melihat itu sebagai sebuah harapan yang Tuhan berikan. Tuhan membuka jalan bagi setiap mereka. Dan dagangan mereka, usaha mereka cukup berjalan dengan baik. Dan juga Bapak Saudara, ada juga dari antara orang-orang itu yang dikeluarkan. Saya melihat ada orang-orang yang mendapatkan pekerjaan baru yang bisa jadi sebuah pekerjaan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang percaya dan bagi setiap kita. Kita adalah orang-orang yang sudah dipelihara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan itu. Dan mari kita ungkapkan syukur kita dengan mencari Tuhan setiap waktu di dalam ibadah. Walaupun kita harus beribadah secara online, mari kita mencari Tuhan setiap hari minggunya. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita juga sebagai ungkapan syukur kita sebagai orang-orang yang sudah dipelihara Tuhan, mari kita juga giat memberitakan tentang kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara, di akhir khotbah saya, izinkan saya bertanya, apa yang membuat orang dapat bertahan di dalam dunia ini? Apa yang membuat orang dapat bertahan di dalam dunia ini? Jawabannya, Bapak Ibu Saudara, adalah harapan. Saat seorang yang sakit, dia terbaring lemah, dia punya sakit yang kronis atau kritis. Lalu dokter berkata kepada dia, kamu kemungkinan bisa sembuh. Disitulah dia mendapat sebuah harapan. Disitulah semangatnya kembali, Bapak Ibu Saudara. Disitulah dia mulai rajin untuk minum obat dan menjaga kondisi tubuhnya. Sehingga pada akhirnya dia bisa sembuh. Bapak Ibu Saudara, dunia ini seringkali menawarkan harapan. Namun harapan yang ditawarkan dunia adalah kepalsuan. Harapan yang penuh kepalsuan dan harapan yang berujung kepada kebinasaan. Dunia menawarkan kesenangan. Lalu apa yang diberikan oleh dunia, Bapak Ibu Saudara? Dosa. Lalu apa lagi? Harta. Kalau kita, Bapak Ibu Saudara, mengikuti harapan dunia, kita berujung kepada kebinasaan. Dunia menawarkan cepat kaya mungkin. Tetapi dunia mengambil jalan pintas. Orang bisa saja cepat kaya. Dia merampok, dia melakukan pesugihan, tetapi berujung kepada kebinasaan. Namun Bapak Ibu Saudara, harapan di dalam Allah tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Natal diwarnai dengan berbagai macam kesulitan. Namun di tengah-tengah kesulitan itu selalu ada harapan. Kesulitan situasi, dijajah oleh dosa. Namun kita dibebaskan. Kesulitan posisi. Kita disertai oleh Tuhan yang mampukan kita melakukan kehendak Tuhan. Kesulitan keuangan seperti seorang gembala, namun dicukupkan. Kesulitan lokasi, mencari sebuah tempat, namun Allah menyediakan tempat di surga yang paling indah bagi kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam segala kesulitan kita, mari kita berharap kepada Allah. Mari kita selalu melihat kepada Allah. Karena begitu kita melihat kepada Allah, disitulah kita punya kekuatan untuk melangkah di dalam kehidupan kita yang sulit ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perayaan Natal yang dapat kami lakukan.
Mungkin bukan satu perayaan yang megah, tetapi satu perayaan yang sederhana. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di dalam segala kesulitan kami dapat merayakan Natal. Ini adalah campur tangan Tuhan. Ini adalah penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang masih bergumul di dalam lingkaran dosa. Justru untuk itulah Tuhan datang ke dalam dunia. Untuk itulah Natal telah ada di dalam dunia, yaitu untuk menebus dosa setiap kami dan membebaskan kami dari cengkraman dosa. Dan kami bersyukur bahwa kami dalam dunia yang sulit ini, bahkan di dalam situasi pandemi corona, Allah kami justru hadir di tengah-tengah kami dan tidak meninggalkan kami, sehingga kami punya kekuatan dan kami punya pengharapan untuk melewati masa-masa sulit pada saat ini. Tuhan tolong kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan pelihara setiap kami, Tuhan cukupkan setiap kami di masa-masa yang sulit. Biar berita Natal boleh hidup di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause Julius. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah lahir untuk kita. Persembahan dapat dilakukan, dapat kita lihat di layar kita masing-masing. Bisa melalui barcode atau bisa ditransfer melalui rekening BCA. Atau juga bila jemaat mau datang langsung memberikan persembahan juga dapat disesuaikan dengan kondisi jemaat masing-masing. Mari kita menyanyikan lagu Kabar Gembira sekali lagi sambil kita memberikan persembahan kita. Gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara malak di surga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan di mana kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian yang kami dapati. Berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami, bisa kami berikan kepada kami, bisa kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami ingat Alkitab menceritakan seorang perempuan yang memberi seluruhnya yang ia miliki. Walaupun itu kecil ya Tuhan, tapi Engkau tidak melihat jumlah. Engkau melihat ketulusan hati kami di dalam memberi ya Tuhan. Ajarilah kami memberi dengan tulus hati ya Tuhan. Memberi apa yang kami miliki, yang juga merupakan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami juga dapat memperluas pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan, maupun pelayanan-pelayanan di tempat ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita saksikan bersama-sama saudari-saudari kita yang akan mempersembahkan lagu pujian Feliz Navidad. Saya persilakan untuk maju. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Terima kasih untuk persembahan pujiannya, sangat indah lagu yang sudah kita sama-sama dengarkan. Sekarang saya persilakan jemaat untuk berdiri. Sebentar kita akan memasuki terang lilin. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Saya minta lampu tolong dimatikan. Sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal aduh, anak yang maha kudus, anak dalam anak di dalam karena salam amat besar, Saya minta dengan kasih untuk perwakilan dari hamba Tuhan untuk maju ke depan. Saya persilakan juga perwakilan dari Ketua Panitia Natal Pak Filipus
maju ke depan. Saya minta dengan kasih juga perwakilan dari BPP, Saudara Gabriel, untuk maju ke depan. Perwakilan dari Sekolah Minggu, Saudari Yana. Dan perwakilan dari remaja, Saudari Yesti. Perwakilan dari pemuda, Saudara Immanuel. Dan perwakilan dari jemaat, Saudari Tia. Bagi jemaat yang di rumah bisa mengikuti acara terang lilin ini dengan menggunakan lilin elektrik yang sudah dibagikan kepada jemaat sekalian. Atau bagi yang belum mendapatkan bisa juga menggunakan lampu HP yang saudara-saudari miliki. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagi lagu Malam Kudus. Sekali lagi kita nyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum melam? Ayah bunda yang tinggallah jaga anak yang maha kudus, anak bernama anak di dalam Saya mengundang Lause Julius untuk doa penutup. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa terang yang sesungguhnya kini telah datang ke dalam dunia dan menyinari setiap kami. Kami rindu Tuhan di masa-masa yang gelap dan penuh di dalam kesulitan pada saat ini. Kami rindu terang daripada Engkau ya Tuhan. Terang Natal itu menuntun setiap kami langkah demi langkah. Sehingga setiap kami tahu kemana harus kami melangkah dan kami harus pergi. Dan kami berdoa biar kiranya terang daripada Natal itu, terang daripada Kristus Yesus, menerangi hati kami yang gelap ini. Sehingga kami menjauhkan segala kegelapan-kegelapan dunia, setiap perbuatan-perbuatan dosa kami. Dan kami boleh menghidupi terang itu di dalam hati kami. Kami boleh menjaga terang itu di dalam hati kami. Sehingga hidup kami penuh dengan terang itu. Dan kami dapat membagikan terang itu kepada sekeliling kami. Sehingga kami dapat menjadi terang dunia bagi orang-orang di sekeliling kami. Kiranya Tuhan boleh tolong setiap kami di malam Natal ini. Ingatkan kami terus-menerus bahwa terang itu ada di dalam hati kami, yaitu Kristus Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan menolong kita dan memampukan setiap kita sehingga kita dapat merayakan Natal pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, yang pertama izinkan saya mewakili hamba Tuhan, pengurus dan aktivis dan jemaat sekalian untuk mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya damai Natal itu hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan terang Natal itu dapat hidup di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, persembahan Natal Bapak Ibu Saudara dapat bawa di ibadah hari Minggu kita nanti. Setelah kita ibadah hari Minggu tanggal 27, Bapak Ibu Saudara dapat membawa persembahan Natal di hari itu dan Bapak Ibu Saudara dapat menyerahkannya ke gereja Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang ingin melakukan scan barcode atau transfer untuk persembahan Natal, Bapak Ibu Saudara dapat menambahkan angka 25 di belakangnya. Misalnya Bapak Ibu Saudara ingin mempersembahkan 20.000, silakan Bapak Ibu Saudara mentransfer atau menulis nominal 20.025 begitu ya, sebagai tanda bagi kami untuk membedakan persembahan biasa dengan persembahan Natal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara dapat melakukan ini dan Bapak Ibu Saudara membawa persembahan Natal ke gereja atau scan barcode ataupun melakukannya secara transfer. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di malam Natal, di malam tahun baru nanti kita tetap akan melakukan perenungan melalui audio. Silakan Bapak Ibu Saudara nanti mendengar audionya yang akan di-share di grup WhatsApp jemaat kita. Kemudian di hari Minggu nanti Bapak Ibu Saudara kita akan beribadah seperti biasa tanggal 27 di jam yang seperti biasa. Kita mari bersama-sama menyisihkan waktu untuk berbakti kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara di tanggal 1 Januari mari kita beribadah kepada Tuhan. Sinode Gereja Kristus Yesus menyediakan satu kebaktian tahun baru untuk dirayakan secara sinodal atau seluruh GKY dapat merayakannya termasuk kita. Link akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara kemudian tanggal 1 Januari sebelum tanggal 1 Januari begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Kristus Yesus, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian Natal selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.